Ya, selamat datang di materi bonus buku bisnis dari rumah dengan topik cara menghasilkan uang dari WhatsApp. Ya, materi ini saya buat secara khusus hasil sharing dari pengalaman yang saya lakukan. Bagaimana saya bisa punya hampir 20.000 kontak WhatsApp dan bisa menghasilkan uang hingga puluhan dan bahkan ratusan juta dari WhatsApp. Nah, teknik ini sangat sederhana teman-teman. Kenapa? Karena bisa diterapkan dan semua orang punya WhatsApp. Artinya teman-teman nggak perlu punya tools yang aneh-aneh, teman-teman nggak perlu training yang aneh-aneh, teman-teman bisa menerapkan software yang teman-teman punya, yaitu WhatsApp. Oke, nah harapannya dari materi kali ini teman-teman bisa menghasilkan income, bahkan modal dari handphone, bahkan modal dari WhatsApp. Oke, siap ya teman-teman ya? Kita pelajari ya. Yang pertama, teman-teman harus pelajari poin-poin ini, konsep big picture-nya. Jadi, konsep big picture-nya adalah mengambil konsep sales funneling dari buku closing setiap hari. Yang pertama itu perbanyak kontak. Yang kedua, pilih produk yang mau dijual. Yang ketiga, perbanyak sharing baru jualan, pelajari cara jualannya, dan mulai berjualan. Teknik ini sangat sederhana, teman-teman bisa menerapkan, dan saya akan coba jelaskan secara singkat, praktis, dan teman bisa langsung praktek. Oke? Yang pertama adalah perbanyak kontak. Intinya, kalau teman-teman mau kencang jualannya, teman-teman harus mulai berpikir tentang satu konsep list building atau konsep bahasa awamnya adalah kolam prospek atau bahasa kerennya adalah database marketing. Nah, kalau dalam kontak WhatsApp, teman-teman itu mirip kayak BBM. Bedanya, kalau BBM udah banyak ditinggalkan karena orang nggak begitu suka di broadcast, kalau WhatsApp masih lebih personal, orang masih mau menerima broadcastan, tapi konsepnya adalah teman-teman harus punya kontak yang banyak di WhatsApp. Save kontaknya, simpan kontaknya, dan perbanyak. Kalau mau kenceng jualannya, maka kontaknya harus banyak. Oke, nah pertanyaannya bagaimana Mas bisa punya kontak yang banyak di WhatsApp? Nah, teman-teman yang punya media sosial di Facebook, di Instagram, di Twitter, nah teman-teman punya follower dan fans yang banyak. Nah, teman-teman bisa konversi itu. Kenapa? Karena tidak apa sosial media kita tidak bertahan lama. Kadang-kadang mungkin kayak Twitter sudah mulai menurun atau misalnya kayak dulu pernah ada Friendster. Jadi kita perlu ada software yang jauh lebih long lasting gitu kayak WhatsApp. Nah, caranya teman-teman bisa save data kontak mereka dengan cara eh, tukar. Konsepnya tukar. Jadi kita giving sesuatu nanti mereka bisa kasih kontak kita. Contoh, yang saya lakukan adalah saya kasih materi gratis atau saya kasih ebook gratis. Saya kasih video gratis. Caranya mereka tinggal simpan nomor kontak kita atau kirim nomor kontaknya mereka, save nomor kontak kita dan dari situ kita bisa dapat kontak mereka. Disimpan, dikasih nama, mereka minta juga nama, menyimpan nama kita. Intinya adalah kontaknya calon prospek kita makin banyak. Jadi semakin banyak calon kontak kita, semakin banyak calon prospek kita dari data kontak yang kita punya, maka pada dasarnya adalah potensi calon pembeli semakin banyak. Oke, nah kalau kontak kita sedikit, maka calon pembeli juga sedikit. Oleh karena itu kita perlu punya kontak yang banyak. Kemudian buat WhatsApp group. WhatsApp group itu banyak dilakukan buat teman-teman yang mau bikin kuliah WhatsApp, atau konteksnya adalah teman-teman mau bikin kolam prospek sendiri di kolam, atau kolam WhatsApp-nya berbentuk reseller, itu juga bisa. Nah, WhatsApp group ini kita harus bikin peraturan yang jelas, jangan nanti udah bikin WhatsApp group, orang-orangnya malah pada jualan. Tidak. Kita harus bikin rulesnya supaya orang-orang yang masuk benar-benar mau mengikuti arahan kita, mau belajar dari kita, dan konteksnya adalah teman-teman menggunakan WhatsApp itu untuk membina, berinteraksi, membangun hubungan dengan calon-calon prospek. Oke, data kontaknya harus banyak dan punya WhatsApp group juga. Tujuannya adalah teman-teman bisa memaksimalkan itu sebagai kolam prospek. Nah, fokuslah ke WhatsApp group yang bermanfaat. Kalau WhatsApp group yang ikut-ikutan orang atau apa omongannya aneh-aneh, nggak usah. Leave, left aja. Pokoknya malah ini ngomongin SARA, malah ini ngomongin tentang politik, ini malah ngomongin yang itu yang nggak penting. Jangan, fokus aja yang membangun bisnis dan berdampak positif. Kenapa? Karena banyakkan kontak nanti malah lemot handphonenya ya. Nah, yang kedua adalah pilih produk yang mau dijual. Kalau kita sudah punya data kontak yang banyak, itu mirip kayak punya kolam prospek, punya market yang besar, udah punya market sendiri, pasar sendiri, tinggal kita mau pilih produk yang mau dijual. Gimana caranya? Tentukan produk yang mau dijual, cari di media sosial banyak. Kalau teman-teman sudah punya produk sendiri, pakai produk sendiri. Tapi kalau nggak punya, teman-teman jadi reseller, cari, pilih di media sosial banyak. Bahkan pendaftaran reseller juga banyak. Cari supplier yang bisa dipercaya. Caranya adalah tes dulu. Nggak usah beli banyak-banyak, tes aja satu dulu. Oke, cari supplier yang bisa dipercaya. Bahkan, teman-teman bisa ngambil dari Tokopedia atau Bukalapak.
biasanya kalau dari Tokopedia, Bukalapak ada produk-produk yang murah, lalu teman-teman bisa jual di harga lebih mahal. Kenapa? Karena kuncinya adalah teman-teman mencari selisih margin untuk mengambil keuntungan. Tinggal kita PR-nya adalah kita harus rajin-rajin mencari produk. Atau kita bisa jadi join reseller. Kalau di kami ada reseller Etnovet atau misalnya reseller Etnomart atau toko online, ya mereka sebelumnya juga pernah punya supplier. Nah, supplier itu yang akan menjadi partner untuk bagaimana menghasilkan income sebagai reseller. Oke. Nah, buat teman-teman juga yang bergabung menjadi supplier reseller atau misalnya reseller yang maksud saya itu dari reseller dari supplier tertentu. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu sebagai teknik untuk mencoba berjualan di WhatsApp kayak gitu. Ya. Yang ketiga adalah perbanyak sharing baru jualan. Jadi gini, konsepnya di WhatsApp itu tidak boleh spamming. Spamming itu maksudnya gini, kita baru bikin grup langsung jualan, baru apa-apa baru jualan. Jangan. Kenapa? Karena orang nggak suka dijualin. Karena orang lebih suka interaksi dulu, baru kalau udah kenal baru dijualin. Kalau belum apa udah dijual nanti mereka akan mundur. Orang harus kenal Anda. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah ketika mereka akan membeli sesuatu, mereka mencari orang yang bisa dipercaya dan nggak bisa dipercaya kalau mereka nggak kenal. Oke. Nah, lalu ada interaksi. Kenapa? Ketika ada interaksi kan semakin dekat ya. Jadi akhirnya transaksi akan mudah dilakukan. Kenapa? Karena interaksi sudah dilakukan. That's why kenapa penting ada grup WhatsApp. Nah, yang keempat, konsisten sharing. Nah, grup WhatsApp-nya di data kontak WhatsApp-nya, teman-teman harus rutin sharing. Teman-teman bisa broadcast materi-materi yang manfaat kok. Meskipun kita broadcast-nya terbatas baru 250 kontak, tapi setidaknya teman-teman bisa maksimalkan itu untuk berbagi materi-materi bermanfaat. Semakin banyak teman-teman sharing yang bermanfaat, semakin orang-orang jadi dekat dengan Anda. Oke, itu yang saya lakukan. Nah, yang kelima adalah cold menjadi warm. Itu maksudnya apa? Ini adalah contoh dari karakteristik market. Ada cold, ada warm, ada hot. Ada dingin, ada warm tuh biasa saja, ada yang hot. Nah, bedanya apa? Cold itu simpelnya adalah orang yang belum kenal Anda. Nggak tahu produk Anda, nggak tahu brand Anda, belum kenal sama sekali, belum pernah ketemu. Kalau warm udah pernah kenal, udah tahu, tapi belum pernah beli. Kalau hot itu sudah pernah beli dan berencana untuk beli lagi atau misalnya punya potensi. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan WhatsApp adalah kita harus ubah dulu mereka cold menjadi warm. Caranya mereka harus kenal dulu dengan kita. Bagaimana mereka bisa kenal dengan kita? Gak akan bisa kalau kita nggak bangun interaksi dan berbagi dulu. Oke, kebayang ya? Makanya perbanyak sharing dulu, baru jualan. Nah, pelajari teknik-teknik jualan. Kunci penting di WhatsApp adalah teman-teman harus punya judul promo yang memikat. Nah, kan istilahnya copywriting atau headline, hypnowriting atau apapun. Judul promo yang menarik adalah kalau teman-teman punya kata-kata yang menggugah, memukau dan yang membuat orang klik rate-nya tinggi. Jadi orang akan buka. Oke, kenapa? Karena pada dasarnya tanpa ini WhatsApp kita nggak akan maksimal. Nah, teman-teman yang pernah baca buku saya, buku ketiga saya promosi yang menjual, di situ ada banyak banget contoh teknik-teknik yang bisa teman-teman terapkan untuk membuat judul yang menarik. Kuncinya adalah teman-teman harus membuat judul yang ketika orang ngelihat mereka akan tertarik untuk buka. Kalau kita bikin judul yang biasa aja, kemungkinan besar WhatsApp kita nggak akan dibuka. Oke, dan pelajari cara closing. Cara closing yang sederhana adalah contoh, teman-teman bisa kasih bonus, teman-teman bisa kasih limitasi, misalnya promo ini hanya berlaku untuk besok atau 3 hari ke depan. Teman-teman juga bisa menggunakan teknik closing, misalnya teknik pilihan. Teknik pilihan tuh kita nggak pernah menawarkan jadi beli apa enggak atau beli produk ini apa enggak, jadi pesan apa enggak gitu. Tapi jangan. Konsepnya adalah mau pesan produk ini hari ini atau besok, atau mau transfer pakai BCA atau Mandiri, mau paket yang A atau yang B. Intinya adalah teman-teman kasih pilihan. Oke, yang ketiga program promo. Nah, program promo adalah teknik penawaran. Teknik penawaran itu misalnya kayak bundling, program hemat, paket, demo produk, diskon, pre-order, gitu. Cara jualan. Yang keempat adalah follow up. Follow up itu adalah ada orang yang sudah pernah kontak tanya-tanya ke kita, tapi belum jadi transfer. Nah, teman-teman harus follow up. Bagaimana cara follow up-nya? Cara follow up-nya teman-teman kontak lagi. Sampai mereka bilang iya atau tidak, teman-teman harus terus follow up. Karena kadang-kadang orang lupa, kadang-kadang mereka nunggu gajian, kadang-kadang mereka nanya istri dulu. Nah, tapi bukan berarti kita tinggalin. Kita harus tetap follow up mereka. Lalu ada teknik BC atau face versus japri. Nah, biasanya orang lebih suka kalau di japri pakai nama. Kenapa? Mereka lebih dekat. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa menerapkan itu untuk menerapkan broadcast dengan menggunakan nama. Misalnya, halo Mbak, halo Mbak Dina, terus halo Mas Adi, gitu.
Jadi akan lebih dekat dibanding broadcast. Nah, bisa japri kalau teman-teman punya waktu yang cukup. That's why teman-teman harus mempersiapkan tim admin. Jadi nggak akan handling sendiri. Oke? Okay? Yang kelima, mulai berjualan. Nah, ada beberapa teknik yang teman-teman bisa terapkan. Yang pertama, mulai buat jadwal promo. Jadwal promo yang teman-teman buat, pastikan harus jelas, clear. Peak time, waktu efektif, itu maksudnya adalah jadwal promo yang teman-teman buat, usahakan di waktu-waktu yang peak time. Contoh, antara jam 7 jam 9, antara jam 11 sampai jam 1. Lalu ada antara jam 7 sampai jam 9 malam, atau jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu peak time-nya. Kenapa? Karena orang-orang di jam-jam itulah jam-jam istirahat. Sehingga mereka akan lebih banyak menggunakan handphone mereka. Rutinkan. Jadi jualan teman-teman tidak hanya ketika teman-teman mood, lagi ingat jualan, lagi butuh uang, enggak. Konsepnya rutinkan, jadi jualannya harus clear kapan akan jualan, kapan akan promo, kapan akan bikin materi jualan, kayak gitu. Dan bahkan manfaatkan tanggal muda. Tanggal muda yang teman-teman prepare itu adalah tanggal muda untuk momen promo produk Anda. Kenapa? Karena produk di tanggal muda itu akan jauh lebih laku dibanding produk yang dijual di tanggal biasa. Simple kok, logis banget. Orang akan lebih banyak punya uang dibanding tidak punya uang ketika di tanggal tua. Nah, makanya tanggal mudanya perlu kita maksimalkan. Nah, berikutnya ada teaser teknik. Ini teknik teaser adalah teknik di mana sebelum teman-teman berjualan, teman-teman kasih semacam sisipan. Teman-teman kasih semacam teaser tuh seperti bocoran, cuplikan. Jangan lupa ya 3 hari lagi, jangan lupa ya 2 hari lagi. Tujuannya adalah membuat orang jadi tahu, aware bahwa akan ada promo ini, akan ada promo ini. Kemudian PO teknik. Teknik PO ini adalah teman-teman sebelum berjualan, teman-teman bisa bikin konsep pre-order. Jadi konsepnya adalah biasanya pre-order tuh harganya lebih murah, akan ada bonus di bagian awal, sehingga orang-orang akan jauh lebih cepat bertransaksi ketika masa pre-order. Oke, okay? Nah masa pre-order ini teman-teman bisa terapkan untuk produk-produk yang retail, kayak gitu. Contohnya kayak fashion, makanan, buku, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa teman-teman terapkan untuk mulai berjualan. Oke, kebayang ya? Teman-teman mulai prepare kontak, pilih produk, menggunakan maksimalkan promo, dan juga mulai berjualan. Kuncinya adalah menerapkan semuanya dengan konsisten karena WhatsApp bisa menghasilkan income. Kuncinya praktek, kuncinya action, dan pelajari tekniknya. Jangan lupa WhatsApp bisa menghasilkan uang. Oke, maju terus, sukses terus.